Terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, bekas Kadif Propam Polri, Verdi Sambo dan juga istrinya Putri Chandrawati telah menyampaikan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Pihak jaksa penuntut umum pun sudah menyampaikan tanggapan atas eksepsi yang disampaikan. Hasilnya, jaksa meminta hakim untuk menyatakan menolak seluruh dalil eksepsi dari tim kuasa hukum Verdi Sambo. Selain itu, jaksa meminta hakim agar Sambo tetap ditahan dan pembuktian sidang dilanjutkan. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Verdi Sambo. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Verdi Sambo tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Verdi Sambo tetap berada dalam tahanan. Selain menolak eksepsi Verdi Sambo, jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan terdakwa Putri Chandrawati. Jaksa meminta sidang kasus pembunuhan Yosua tetap dilanjutkan ke pemeriksaan saksi. Memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Nota keberatan yang disampaikan tim kuasa hukum Sambo dan Putri berbeda dan bertolak belakang dengan dakwaan jaksa. Di antaranya dalam dakwaan, Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak, sedangkan dalam eksepsi, Sambo hanya memerintahkan Eliezer menghajar Yosua. Selain itu, dalam dakwaan, Sambo menembak kepala Yosua 1 kali, sementara pada eksepsi, Sambo tidak menembak Yosua. Perbedaan lainnya terlihat dalam dakwaan disebutkan, pelecehan yang dialami Putri Chandrawati belum bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan dalam eksepsi, Yosua membuka paksa pakaian Putri dan membanting Putri Chandrawati, serta mengancam Putri agar tidak memberitahu Sambo. Dengan eksepsi dan tanggapan jaksa itu, lantas bagaimana putusan selama majelis hakim? Semua terjawab dalam sidang pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jaksa penuntut umum sudah menyampaikan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan Sambo terhadap dakwaan jaksa, dan kini tinggal menunggu majelis hakim yang akan memutuskan putusan sela. Seberapa besar kemungkinan hakim menerima atau menolak eksepsi Sambo? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber melalui daring. Di antaranya ada Hakim Agung periode 2011-2018, Profesor Gayus Lumbun, kemudian pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, dan juru bicara Komisi Yudisial, Miko Ginting. Prof. Gayus, Bung Miko, Bung Jamin, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Semoga sehat-sehat selalu ya untuk kita semua. Saya langsung ke Bung Jamin dulu deh, Bung Jamin, karena beberapa waktu lalu sudah memprediksi ini sepertinya eksepsi akan ditolak. Ya, oleh jaksa kemudian pasti ditolak. Tapi nanti minggu depan oleh hakim, Anda melihatnya akan seperti apa? Ya, jadi bagaimana eksepsi itu supaya dapat diterima? Pertama, ya harus terkait dengan kompetensi relatif terkait dengan pasal 84 KUHP ayat 1 dan ayat 2. Yaitu terkait dengan apakah pengadilan tersebut berwenang mengadili. Terkait dengan apa? Terkait dengan locus delicti, di mana tindak pidana itu dilakukan. Jadi itu yang paling utama, yang karena dia tidak berwenang untuk mengadili itu dalam putusan sela harus diputuskan terlebih dahulu. Tetapi terkait dengan eksepsi material yang diatur dalam pasal-pasal lain, pasal 156, itu sangat sulit sekali untuk bisa diterima majelis dalam putusan sela dan dikabulkan. Kenapa? Karena sudah terkait dengan pokok perkara, ya.
ada beberapa eksepsi lain yang sifatnya minor, sebagaimana diatur dalam pasal 143, ya, terkait tidak ada tanda tangan atau terkait dengan namanya salah, itu yang minor, yang typo, ya, typo masih bisa diterima. Tetapi kalau mayor itu sulit diterima. Contohnya, namanya terdakwa adalah Budi, ternyata ditulis Agus. Nah, itu mayor. Kenapa? Karena nama itu sudah jelas-jelas bukan orang yang sama dengan apa yang didakwakan. Jadi kita harus lihat dulu klasifikasinya. Kalau dia kompetensi relatif, dapat diputuskan dalam putusan sela. Kalau dalam material terkait dengan pasal 143 formilnya formil mayor atau formil minor, ya. 143. Kalau dia mayor, itu kemungkinan bisa dikabulkan. Kalau minor, typo gitu ya, namanya Rudi tapi U-nya 2 gitu, atau I jadi I grade gitu, itu bisa lanjut. Jadi saya kira apa yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tidak ada unsur yang melanggar ketentuan pasal 84. Jadi berwenang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengadili, dan nama-namanya juga nggak ada yang mayor, yang salah. Nah, jadi ini semua terkait dengan pokok perkara. Nah, kenapa pokok perkara dibahas oleh PH, penasihat hukum? Ini strategi pengacara supaya menghilangkan isu beredar yang dominan nanti dari jaksa penuntut umum. Kenapa pengacara pertama sekali langsung diesepsi? Nah, ada yang belakangan eksepsi. Kalau yang pertama eksepsi, tujuannya apa? Supaya isu itu jangan beredar terus seminggu. Nah, ya, kalau beredar seminggu kan opini publik kan terbentuk. Nah, itu kita lihat kenapa, sorry Bung Jamin, kenapa kemudian di eksepsi dan di surat dakwaan berbeda ya? Seperti kita jadi melihat ada dua versi begitu ya, kembali ada dua versi ya. Itu salah satu strategi yang kemudian dari pengacara atau dari penasihat hukumnya begitu ya? Ya, jadi penasihat hukum yang pertama itu jeli, dia melihat media. Kalau sampai dia tidak melakukan eksepsi pada hari itu, maka konsumsi media adalah konsumsi JPU dakwaannya. Nah, maka dihajar terus sama dia yang pertama, sehingga konsumsi terbelah dua. Ada isu tentang JPU, dakwaannya, ada isu tentang eksepsi. Jadi berimbang begitu. Nah, itulah strategi ya, itu namanya strategi PH yang melakukan itu. Ya, tapi apakah kemudian, saya ke Prof Gayus, apakah kemudian menggunakan strategi semacam itu, kemudian melihat mencoba untuk menetralisir perspektif-perspektif di masyarakat atas akan adanya dua versi tadi disebutkan di eksepsi atau nota keberatan, seberapa besar nih, kalau pertanyaan besarnya kan dalam dialog ini, seberapa besar kemungkinan yang ditolak apa diterima nih, Prof Gayus, kalau melihat perjalanan sidang hingga sejauh ini? Saya akan memulai dari ketentuan apa itu eksepsi untuk dakwaan, yaitu ada 3 di sini. Locus delicti, tempus delicti, dengan kaitan masing-masing atas dasar itu. Kemudian adanya identitas. Semua tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamin Ginting dengan jelas. Bagi saya, seluruh penasihat hukum yang mewakili terdakwa ini bukan tidak tahu. Saya tidak mengatakan strategi, saya mengatakan dengan lebih fokus, yaitu mencuri start. Dengan mencuri start ini, dia akan membangun narasi. Dan narasinya itu diharapkan untuk dipahami, diyakini, dan bahkan kalau bisa mempengaruhi. Itu saja bagi saya. Itu ya di publik akan melihatnya ya ada perbedaan nih, ceritanya tetap diyakini oleh penasihat hukum seperti ini, tapi akan mempengaruhi hakim sebesar apa sih narasi-narasi di publik ini? Saya tidak yakin hakim akan mudah terpengaruh ya. Hakim harus based on undang-undang dulu, norma. Normanya kan cuma 3 tadi yang saya sebutkan, itu sudah merupakan dasar. Kemudian yang lain adanya penyimpangan tadi. Dia menyimpang untuk menjelaskan semua dan pernah ditegur setahu saya. Tapi dia minta ini hanya 1 halaman. Yang mulia tolong izinkan saya menyampaikan. Itu yang saya dengar mengenai eksepsi yang dilakukan oleh penasihat hukum dari terdakwa utama. Dan ini sudah diingatkan tetapi tetap diminta diteruskan. Ini apa? Padahal mereka sangat tahu. Dan ini kalau betul-betul mempengaruhi hakim yang tidak terjadi seperti yang sesungguhnya, maka ada contempt of court. Penghinaan kepada pengadilan, sengaja menyampaikan pada saat yang tidak tepat, kemudian tidak benar. Nah, kalau ini memang tidak benar nantinya dalam saat pembuktian, itu fase-fase persidangan ada. Tahapannya kan ada 1 sampai 11 itu. Yang 11 itu pembacaan putusan. Ini tahap kedua,
Ya nanti putusan itu ketiga. Kira-kira seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan pengadilan yang harus juga hakim mentaati itu. Oke. Ini berbicara hakim, saya langsung ke Bung Miko kali ya. Bung Miko, beberapa waktu lalu juga hakim-hakim atau komisi yudisial sendiri mendapatkan visit, mendapatkan perhatian lebih begitu ya dari beberapa organisasi, tampak salah satunya yang meminta pengawasan hakim ini juga diperketat begitu. Sejauh ini yang sudah dilakukan apa saja, Bung Miko? Ya, kita sudah menerjunkan ya tim untuk melakukan pemantauan dari persidangan ke persidangan ya untuk semua perkara ini. Ini kan perkara yang cukup banyak juga secara kuantitas ya. Ada kalau tidak salah 7 dakwaan pembunuhan berencana, dan kemudian 5 dakwaan untuk obstruction of justice kalau tidak salah ya. Jadi ya ini kita sudah menunjukkan tim secara khusus ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian juga ada tim-tim yang kita bentuk secara incognito, jadi tidak tampak begitu ya identitas komisi yudisialnya. Nah, semua itu ditujukan untuk menjaga kemandirian hakim. Kita paham bahwa perkara ini ya selain bahwa ini menyita perhatian publik dan menggalang partisipasi publik ya untuk melihat perkara ini lebih dekat, tapi kita juga paham bahwa ada narasi-narasi yang dibangun ya antara kedua belah pihak gitu. Nah, ini yang tadi kita diskusikan. Bagaimana narasi itu tidak mempengaruhi kemandirian hakim gitu. Kalau komisi yudisial melihat bahwa sejauh ini hakim sangat arif ya dalam memberikan menyelenggarakan proses persidangan gitu ya. Mungkin ya strategi tadi pembangunan narasi itu hanya akan berlaku ke publik gitu. Tapi buat saya bagi hakim dia akan melihat gitu ya ke hukumnya dulu gitu. Kalau memang di pasal 156 KUHP itu menyatakan bahwa alasan-alasan untuk nota keberatan itu terbatas pada titik tertentu gitu ya, hal tertentu, maka dia akan berpedoman pada KUHP. Saya yakin seperti itu. Oke, Bung Miko mungkin bisa jelaskan sedikit. Kita tahu ada hakim-hakim, ada 3 hakim terpisah juga yang menangani kasus ini. Ada obstruction of justice yang dia disebutkan, kemudian ada 340, 338 di mana Ferdy Sambo ini terjerat di duanya, terdakwa sebagai kasus keduanya begitu ya. Kalau Anda memastikan kepada publik sendiri kapabilitas hakim yang menangani ini sejauh ini seperti apa, Bung Miko? Ya, pada akhirnya kan kita harus mempercayai bahwa hakim yang ditunjuk ini adalah hakim yang kompeten dan kredibel ya. Dan memang prosesnya pada titik itu yaitu bahwa perkara ini sudah masuk sidangan dan akan diputuskan oleh hakim ya. Nah, untuk itulah kita kemudian menjaga kemandiriannya agar tidak terpengaruh, tidak terintimidasi, tidak tertekan begitu ya dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Saya masih melihat bahwa hakim sebagai sentra pengadilan dalam perkara ini masih mampu untuk menyelenggarakan persidangan secara arif dan mandiri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selain narasi tadi yang coba dibangun dalam upaya strategi pembelaan ini, saya kira juga yang penting adalah fase ya. Karena kan di Baradae tidak mengajukan eksepsi, sehingga pembuktiannya nanti kemudian itu kemungkinan yang paling cepat adalah di Baradae, sehingga Ferdy Sambo CS menjadi saksi di perkara Baradae kan. Nah, kemudian ini jadi titik penting ketika misalnya saksi-saksi sudah diperiksa di perkara yang lain, bagaimana keterangannya terjaga untuk perkara yang lain juga gitu. Jadi apakah akan berubah dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita juga sama-sama cermati bagaimana menjaga integritas pembuktian itu. Nah, salah satunya adalah misalnya ada wacana ya untuk kemudian tidak menyiarkan secara langsung proses persidangan untuk tahapan-tahapan tertentu yang krusial. Sekali lagi ini bukan untuk menutup persidangan, jadi beda, terbuka untuk umum, persidangannya tetap pada asasnya seperti itu ya. Tapi terbuka untuk umum tidak berarti langsung disiarkan secara langsung, begitu kan? Nah, itu kan juga jadi satu titik yang perlu kita cermati. Apakah memang begitu strategi yang kemudian tepat untuk kemudian menjaga integritas pembuktian ini. Tapi lagi-lagi ini tergantung pada hakim, karena hakim kemudian menilai. Biasanya Bung Miko tahapan seperti apa yang kemudian bisa berpotensi seperti itu? Ini kan sudah dipastikan di awal ini terbuka untuk publik begitu ya, kemudian juga disiarkan breaking news terus. Tahapan apa biasanya yang berpotensi seperti itu? Saya kira indikator utamanya adalah tahapan ketika pembuktian keterangan saksi. Karena dan kasus ini kan memang bahan-bahan pembuktian utamanya yang saya dapat katakan seperti itu adalah keterangan saksi ya. Sehingga ketika saksi-saksi yang krusial dan menentukan, nah itu sangat dipertimbangkan. Satu kan aspek keselamatannya. Kedua adalah aspek integritas keterangannya gitu ya. Bahkan dalam KUHP sendiri kan disebutkan bahwa keterangan saksi itu bisa
diperiksa secara tersendiri gitu ya, terpisah-pisah. Nah, tapi sekali lagi ini wacana, sehingga nanti hakim yang kemudian menentukan apakah memang perlu ditutup untuk siaran langsung gitu ya. Tapi terbuka untuk umum misalnya di lokasi pengadilan, nah itu kita akan nantikan gitu. Tapi ini berbeda, dua hal yang berbeda sama sekali. Satu, disiarkan secara langsung itu kan bukan berarti tidak terbuka untuk umum gitu ya. Jadi itu dua hal yang berbeda sama sekali gitu. Bung Miko, kalau terkait tadi Anda sebutkan juga keselamatan saksi, tapi saya juga mau ke keselamatan hakim nih, karena memang ranahnya Komisi Yudisial juga melihat ini. Apa sih yang biasanya ini dapat mempengaruhi dalam tanda kutip begitu ya, mempengaruhi hakim-hakim ini sehingga apa yang kita bahas tadi begitu, ada potensi-potensi tidak mandiri. Misalnya yang pertama keselamatan itu sendiri, kemudian yang kedua hal-hal lainnya. Yang diwaspadai Komisi Yudisial sejauh ini apa? Karena ini benar-benar menyita publik dan kita ekspektasinya juga ini persidangan akan lama begitu. Ya. Kalau dalam perkara ini tentu animo masyarakat ya yang begitu tinggi, kemudian juga saya paham bahwa perkara ini secara materi kan tidak terlalu ini ya, buat para pakar pidana tidak terlalu sulit sebenarnya gitu ya, tapi kemudian cerita-ceritanya yang kemudian banyak sekali gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga penting untuk dijaga begitu ya, bahwa pembuktian itu kan di ruang persidangan gitu. Nah, partisipasi publik di luar persidangan itu tetap diapresiasi karena partisipasi publik juga salah satu kunci untuk menjaga kemandirian hakim kan. Nah, itu yang saya kira penting untuk awalnya kita juga menilai bahwa akan ada demonstrasi misalnya begitu ya, jadi tekanan massa yang dikerahkan ke pengadilan gitu misalnya. Tapi kan dalam beberapa persidangan ini tidak terlihat ya bahwa ada eskalasi tekanan massa gitu. Tapi pada prinsipnya Komisi Yudisial akan terus mencermati begitu ya persidangan ini dari waktu ke waktu, dan bukan tidak mungkin juga akan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu apabila ada eskalasi yang timbul. Oke, baik, Bung Jamin. Tadi kalau kata Bung Miko ini sebenarnya kalau dari sisi kasusnya kemudian pidananya sebenarnya tidak terlalu sulit. Tapi bagaimana partisipasi publik di belakangnya, kemudian banyak cerita beredar dan siapa juga ini yang terlibat itu yang kemudian menjadikan ini dinamikanya tinggi sekali. Anda melihatnya bagaimana kasus ini? Ya, kalau dari sisi materialnya ya tentu kita melihat ini adalah pembunuhan biasa. Tetapi pelakunya dan orang-orang yang menyertai pelaku tersebut bukan orang sembarangan yang tidak bisa dipaksa mengaku begitu loh. Lalu dia mengaku begitu. Dan rentetan kejadiannya juga merupakan rentetan kejadian yang memang bukannya sulit ya. Ada upaya untuk mengaburkan suatu perbuatan dari pelaku begitulah, sampai nanti bisa dibuktikan di pengadilan apakah benar atau tidaknya begitu. Nah, ini yang justru menjadi permasalahan. Kita ketahui kalau pembunuhan biasa paling 4 atau 5 orang ada gitu, tapi ini kan ada obstruction of justice ya, OJJ-nya ya, ada orang-orang di bawahan yang punya relasi kuasa. Nah, ini yang menjadi kompleksitasnya menjadi tinggi begitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan institusi kepolisian, anggota institusi kepolisian ya, anggota. Nah, ini yang justru menjadi sorotan besar di mana orang yang pelaku ini adalah yang kita ketahui sebagainya polisinya polisi begitu loh. Nah, ini yang justru menjadi sorotan dari unsur-unsur itu, maka ini menjadi hal yang cukup menarik. Saya kira tadi kalau seandainya pelakunya langsung meminta maaf, lalu dia mengakui perbuatannya dan menyesali segala macam, ini menjadi perkara yang gampang sekali, langsung diputus saja gitu kan. Akan berbeda ya dinamikanya hingga sekarang ya. Iya, tapi kan ada seninya gitu dalam PH-nya, dalam membuat seni untuk pembelaannya punya seni tersendiri, yang lain juga punya seni tersendiri, sehingga ini berkembang menjadi suatu hal yang menarik ya. Secara keilmuan, saya kira ini sangat interesting ya bagi kita dari orang pidana begitu ya. Kalau tadi cuma mengaku langsung dia dihukum, ya itu selesailah permasalahannya begitu Mas. Nah, terkait dengan keilmuan juga misalkan bisa dilihat mungkin dari perspektif Anda, Bung Jamin, kalau berbicara obstruction of justice, kita tahu ini perkara juga akan disidangkan, terdakwanya sudah ada 7, tapi obstruction of justice yang dilihat atau yang kami lihat lebih general lagi, ini yang ditakutkan adalah bagaimana kemudian bisa mempengaruhi institusi lain, misalkan di hakim salah satunya. Nah, yang harus diwaspadai dalam hal-hal semacam ini apa nih, Bung Jamin? Ya, terkait dengan OOG ya, itu kan yang dipermasalahkan hanya masalah CCTV yang ada di pos
penjagaan. Nah, CCTV ini masuk dalam pasal 48 dan 49 UU ITE. Nah, ini yang menjadi agak sulit nanti saya kira hakim untuk menilai apakah ini masuk dalam ranah informasi elektronik ataupun barang elektronik yang dirusak, bagaimana cara merusaknya, yang dirusak itu apa? Apakah informasinya yang dihilangkan, dirusak ditambah, atau barangnya? Itu dua hal yang berbeda. Oke. Kalau kita lihat informasinya sebenarnya media juga sudah menyampaikan ada CCTV di luar rumah Pak Sambo, kelihatan waktu itu kan. Nah, itu ke informasinya, ada nggak dirusak itu? Atau barangnya, DVR-nya yang dirusak. Nah, ini menjadi hal yang menarik nantinya bagi hakim untuk menilai apakah bagian mana, 49 atau 48. Begitu. Itu kan dua hal yang berbeda pasalnya begitu. Nah, itulah yang harus dibuktikan, Mas. Oke, baik. Tentu ini masih akan berjalan. Tapi kemudian nanti setelah jeda juga akan kami perdalam lagi bagaimana kemudian kemandirian hakim ini menjadi penting. Karena bolanya selanjutnya putusan selainnya di hakim. Jangan kemana-mana saudara, kami masih akan kembali dengan dialog ini di Sapa Indonesia Pagi. Kerja gini resikonya masuk angin. Pecah tuh badan. Minum TJ masuk angin. Pertama kemasan botol. Sekali pencet setara 1 saset. Ledakan masuk angin dengan sensasi mint yang greng. TJ masuk angin. Pecah anginnya. Keluarga nomor 1. Rasa nomor 1.